Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dev di cerita curhatan anak belok guys. Dan sebelum kita lanjutkan dengan cerita-cerita saya, jangan lupa klik komen dan subscribe channel saya agar saya selalu bisa membahagiakan kalian, menghibur kalian dengan cerita-cerita saya. Oke guys, dan lanjut saja, nggak usah berlama-lama ya guys. Di sini saya mau menceritakan kisah asmara seorang remaja yang unik sekali, yaitu sebut saja bernama Rafli. Rafli ini menjalin cinta dengan yang bernama Dian. Kala itu Rafli mencintai Dian itu terjadi pada tahun 2003. Saat itu Rafli sudah duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA guys. Nah, Rafli ini termasuk anak yang bandel di sekolahnya guys. Maaf sebelumnya ya, Rafli ini sebenarnya nama samaran guys. Dia itu cewek, cuman dia setiap kenal cewek, dia telepon itu dia tuh selalu mengaku namanya Rafli dan mengaku dia itu cowok. Nah, waktu zaman tahun segitu itu 2003 itu dunia belok itu tabu sekali, makanya dia nggak akan pernah berani ngomong langsung ini saya cewek. Beda sama zaman sekarang ya guys, kenal cewek, suka sama cewek, ya udah buat cewek gue tembak lo, selesai. Kalau dulu nggak, dia takut gitu loh, ya masih takut. Dan Rafli ini waktu itu nakal, dia tuh punya guru killer yang dia nggak suka waktu zaman dulu itu. Dia sering bolos karena pelajaran ini, karena memang dia tuh nggak suka. Nah, di sini waktu itu karena dia sudah naik kelas 3, diadakan akhir semester itu study tour guys. Dan salah satu guru yang dia nggak suka, benci itu mengajak warganya juga ikut piknik, tapi lepas dari rombongan si Rafli dengan bus ya guys. Dan yang gurunya itu bawa mobil sendiri guys beserta keluarganya. Nah, di situ ketika si Rafli ini nyampe di tempat tujuan, dia melihat sosok Dian itu berparas cantik sekali guys. Dan dia tuh pertama kali aja sudah jatuh cinta, tapi dia nggak berpikir yang gimana-mana, dia hanya mengagumi saat itu. Sampai situ dia nggak berpikir nggak bakal gue dapetin, karena ya sudah lah, orang anaknya gurunya ini kan dia duduk di bangku kelas 2 SMA di salah satu kota Solo yang begitu amat terkenal juga waktu kala itu. Dan terjadi ternyata hubungan dia si Rafli ini nggak sampai di situ aja guys, tapi berlanjut ketika dia tuh punya teman yang bernama Irma, teman baik, teman curhat. Tapi si Irma ini nggak tahu kalau si Rafli ini sebenarnya punya rasa yang suka sama cewek gitu loh. Dia nggak tahu sama sekali, karena Rafli ini suatu orang yang pandai banget, rapi banget menutupi kekurangannya dia. Dan usut punya usut, waktu itu hari berganti hari si Irma selalu curhat tentang Dian karena sempat deket juga sama Dian. Ternyata si Irma itu nggak kenal Dian itu nggak cuman sampai di situ, melainkan mereka tuh saling minta nomor handphone si Irma dan si Dian. Dan kala itu guys,
mereka menjadi sahabat juga, Irma dan Dian itu. Dia curhat, si Rafli tertarik. Dia selalu mendengarkan, dan saking karena dia itu orangnya rese juga, dia coba memberanikan minta nomor handphonenya Dian itu kepada Irma dong. Dan jelas Irma memberikannya dong, karena dia sahabatnya, dan Irma nggak pernah punya pikiran yang gimana-mana guys tentang si Rafli ini. Yang dia tahu ya Rafli ya baik-baik aja, dia tipikal teman yang baik gitu loh. Dan sudah dapat nomor handphonenya Dian, hari berikutnya si Rafli itu mencoba memberanikan diri menghubungi Dian untuk pertama-tama say hello lah. Say hello, dia coba untuk ya membuat nyaman si Dian juga sih ya. Tapi kita nggak memungkiri si Rafli ini sangat pandai banget menaklukkan cewek. Dia tipikal orang yang supel dan mudah banget memikat cewek, hati cewek, meskipun dia cewek juga ya. Kala itu sudah WA-an, enggak deh, waktu itu tuh nggak ada yang namanya WA. Iya, waktu kala itu adanya SMS dan telepon. Itu pun pulsa mahal sekali. Per SMS waktu zaman dulu ya guys, itu 500 rupiah per SMS. Tahu sendiri anak sekolah ongkosnya berapa waktu itu. Nah, di situ dia sering SMS. Ya, untungnya selama aksinya Rafli itu ya waktu itu nggak kayak sekarang video call bisa, apa bisa. Kalau dulu kan nggak bisa guys. Jadi dia menang lah. Dia tuh cintanya hanya lewat telepon ceritanya. Sering SMS. Si Dian itu nyaman guys. Rafli berani dong menembak si Dian bahwa dia jujur sama Dian. Pada saat pertama kali dia datang, dia mencintai Dian. Dan ternyata Dian pun juga sejak dia hubungan SMS sama si Rafli itu dia udah juga punya rasa sama Rafli. Dan saat itu mereka jadian guys. Kenapa Rafli tadinya sih maunya balas dendam ya guys, karena itu anaknya guru yang dia benci. Tapi ternyata si Rafli ini mencintai anaknya guys, nggak jadi balas dendam. Dia benar-benar mencintai anaknya. Yang namanya pacaran pasti kangen dong ya. Si Dian ini pengen mendengar suaranya Rafli. Rafli bingung dong. Kalau telepon pasti ketahuan, karena apa? Suaranya cewek dong. Tapi diberanikan diri sama dia, karena Rafli itu pandai banget menutupi semua kebohongan-bohongannya, dan rapi banget guys. Ditelepon sama si Rafli. Halo? Iya halo? Ini aku Rafli. Iya. Kok Dian curiga guys. Rafli, kok suaranya cewek gitu kan si Diannya. Si Rafli, enggak, aku cowok kok. Masa iya suaraku cewek? Iya, suara kamu cewek loh, tapi aku cowok loh. Kalau kamu nggak yakin sama saya, coba deh cari nama Raffi Iskandar. Nah, kala itu guys, kala itu memang di sekolahannya dia itu ada nama yang namanya Iskandar, dan dia orangnya ganteng zaman itu. Yang namanya Iskandar itu juga terkenal dan ganteng guys. Tapi yang namanya Rafli itu nggak ada, tapi adanya Iskandar waktu itu. Ya kalau Dian percayalah, karena memang dia percayanya karena itu muridnya bapaknya, nggak mungkin dong dia bohong.
dan dilupakanlah dia suara itu. Dia yakin kalau dia itu si Rafli itu cowok guys. Hari demi hari di kelas mereka sering telepon-teleponan. Waktu itu zaman dulu bukan teleponan, karena anak sekolah ngirit detikan guys. Setiap 3 detik itu gratis. Jadi kalau lebih dari 3 detik itu membayar Rp500 zaman dulu. Jadi setiap ada ulangan dia kosong, dia bete, dia sering detikan sama dia. Nakal itu si Irma sama si Rafli itu sering main detikan. Mereka tuh lihai banget dengan detikan, dan si Dian pun juga lihai karena memang zamannya dulu zaman seperti itu guys. Rafli itu sering detikan yang ya gitu. Si Dian lagi apa, lagi jam kosong nih, pokoknya sering sekali mereka tuh intens di jam pelajaran guys, karena nggak ada istilahnya telepon zaman dulu yang memang karena keadaannya memang mahal kan telepon, anak sekolah nggak sanggup untuk membeli pulsa waktu itu si Dian dan Rafli itu menjalin hubungan sekitar kurang lebih 3 tahun guys, selamanya 3 tahun terjadi, setahun berjalan sampai Rafli itu lulus SMA guys. Dan Rafli lulus SMA dia ikut orang tuanya guys di salah satu kota, dan Rafli pun pamit pada dia bahwasanya dia nggak pernah ketemu guys. Sebenarnya Dian sama Rafli itu nggak pernah ketemuan sebelumnya, tapi ketika hampir mau lulus si Rafli itu, Dian tuh pengen ketemu sama Rafli. Bagaimana caranya dia pengen nemuin Rafli, dia selalu bilang, aku kangen Yang, aku pengen ketemu sama kamu, masa iya pacaran gak pernah ketemu. Dan pandai sekali lagi, pandai banget si Rafli ini. Kebetulan dia tuh punya kawan cowok itu banyak, dan cowoknya itu, teman-teman cowoknya itu ganteng-ganteng guys. Dia punya salah satu teman cowok yang namanya Topan. Topan itu keturunan Chinese, dia juga orang berada. Waktu itu si Dev itu karena sama Topan udah kawan dekat, dia bilang sama Topan, Pan bantuin gue, apa, gue suka nih sama cewek ini, tapi gue belum berani kalau gue ngaku gue tuh cewek. Nah terus gue apa yang gue lakuin Dev, Raf, ya lu ngelakuin aja, temuin Dian, lu ngaku sebagai Rafli, pokoknya gue minta tolong temuin dia, lu ngaku sebagai Rafli. Ya terus terang dong si Topan, gila lu, masa iya gue yang nemuin, udah gak apa-apa, cantik kok orangnya, gue yakin lu bisa. Wah, lu yang pacaran, gue yang untung ya, dia gitu. Bahkan si Topan itu juga playboy soalnya. Jadi di gengnya si Rafli ini, Rafli itu cewek sendiri, dan mereka banyak kawan-kawan cowoknya tahu kalau si Rafli ini memang belok ya guys. Dan mereka selalu saingan mencari cewek itu, saingan guys. Datanglah si Rafli, oke lah, gue bantuin lu, tapi sekali ini ya, besok-besok gue nggak mau. Oke lah, terima kasih banget lah gue gitu kan. Ya udah, ketemu nih Dian sama si Rafli. Ya dia bangga, ya secara si Rafli ini ganteng guys, dia perfect lah, cowok perfect lah waktu di saat zamannya dia. Ya,
cowok idaman lah, karena ya kurang apa lagi, ganteng iya, tajir iya gitu loh. Dan ketemu berapa kali, 2 kali. Setelah ketemu 2 kali itu si Rafli pamit guys, pamit karena lulus sekolah dia harus ke Jakarta ikut orang tuanya yang di Jakarta guys. Dan selama dia ikut orang tuanya di Jakarta, hubungan Dian sama si Rafli ini juga masih baik-baik aja, mereka baik-baik aja sampai pada titik Rafli ini menemani Dian sampai Dian lulus SMA. Terus waktu berjalan nggak pernah ketemu si Dian, tapi dia selalu nyaman karena selalu dengar suaranya Rafli dengan apa namanya itu, perhatiannya Rafli. Dia nggak mempermasalahkan nggak ketemu gitu loh. Dan Dian tuh selalu bangga ya punya pacar Rafli ini, karena Rafli ini amat sangat perhatian sama Dian. Kebutuhannya Dian itu selalu dipenuhi sama si Rafli ini, dari sering dikirimin uang, pokoknya dia tuh masalah materi tuh dia royal sama Dian. Dan siapa sih cewek yang gak bangga punya pacar walaupun gak pernah ketemu, tapi dia sering kirim uang, sering membelikan pulsa, dan kebutuhannya dia itu tercukupi gitu loh guys. Dia pada kala itu dia bangga dan ngomong sama kawan-kawannya di kelasnya, gue punya cowok nih gitu, ini tajir bla 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 gitu kan. Nah kebetulan dia punya kawan satu yang namanya Dian, itu namanya Rina. Dia itu penyanyi kafe terkenal di kota Solo waktu itu. Nah si Rina pengen dong kenal sama Rafli, gue pengen dong ngobrol sama cowok lu ini, dia bilang gitu. Lah si Rina kaget, loh kok suaranya cewek gitu loh, loh kok suaranya cewek. Iya banyak yang ngomong kayak gitu, tapi gue cowok kok, bener kok. Si Rafli tuh pinter guys, pinter banget. Dan memang dia tuh ya bolak-balik, dia tuh playboy guys. Kalau cowok itu udah playboy banget dia. Dan usut punya usut, ternyata diam-diam si Rafli itu ngomong sama si Rina tanpa sepengetahuan si Dian, gue minta nomor lu dong. Buat apa? Ya nggak buat apa-apa, tambah temen aja. Dan si Rina pun memberikannya guys, tanpa berat hati, nggak punya pikiran yang gimana-mana. Dikasihlah nomornya, tapi jangan lupa diisiin pulsa ya. Itu si Rina itu. Ya kalau cuma pulsa mah gampang, Rafli kan gitu. Karena memang buat dia pulsa mah apa sih? Karena si Rafli ini kan sudah punya usaha milik keluarganya juga guys. Dengan uang cuman modal beliin pulsa aja kecil lah buat dia. Dan setelah pulang sekolah, Rafli sudah mengantongi nih ya nomor handphone si Rina ini. Balik lagi, yang namanya dia playboy, dia langsung hubungin Rina, hai lagi apa, ganggu nggak? Dan Rina jawab, enggak, ini siapa ya? Ya ini pengagum rahasiamu. Balik lagi, dia tuh sering gombalin cewek, dan gombalan-gombalan dia tuh membuat cewek itu nggak tahu sampai gimana bisa suka sama dia gitu loh. Dan Rina pun ngomong, oh iya Rafli ya, iya gimana Raf? Nggak gimana-gimana, cuman pengen ngobrol aja sama kamu. Lama dia sering kontak, dan Rina nyaman. Rafli pun dekat sama Rina, dan keduanya menjalin hubungan guys selama 1 tahun tanpa mengerti Dian. Diam-diam si Rafli ini playboy, dia macarin 2 cewek jadinya, Dian dan Rina. Tapi selama dia kenal Rina,
Rafli tuh udah jarang ngubungin Dian. Dia ngubungin Rina terus, sampai Dian tuh kesel, jarang diperhatikan lagi gitu loh. Karena ya menurut si Rafli lebih cocok sama si Rina, karena Rina itu model tipe kalau cewek yang dia suka gitu loh, yang energi, nggak manja. Ya kalau dibilang yang namanya dunianya Rina kan dunia kafe ya guys ya, pastinya udah beda dong sama Dian itu anak rumahan yang apa-apa selalu dituntut sama orang tuanya. Kita tuh kalau si Rafli itu kalau sama si Dian itu teleponan tuh dijamin guys, kalau udah jam 9 sampai 10 udah nggak bisa telepon lagi karena diomelin sama bokapnya Dian. Karena ya maklum ya, karena Dian kan anak dari seorang guru guys. Dan selama 1 tahun Rafli jalan sama Rina, tibalah Rafli datang ke kotanya lagi untuk liburan di kota Solo tersebut. Dan kala itu si Rina yang namanya pacaran ya guys ya, pengen dong ketemu sama seorang kekasih, udah lama gitu loh gitu kan. Nah, dia ketemu di salah satu mall, si Rina itu bersama kawannya, satu orang kawannya, dan Rafli mengajak beberapa kawannya yang utama sama Topan. Dia juga minta tolong lagi sama si Topan ini, Pan, gue punya cewek lagi nih, cantik, yakin ini cantik dari Dian, yakin lah, aku bilang gitu. Serius loh, lu yang bener aja lu. Topan seperti itu. Lu mah aneh ya, orang pacaran tapi nggak berani jujur gitu. Lu tahu sendiri keadaan gue kayak gini men, nggak mungkin gue jujur. Gue bisa denger suaranya, bisa ngasih perhatiannya, itu udah puas buat gue. Gue mencintai orang itu nggak harus gue ketemu atau gimana. Memang Rafli itu lebih senang, dia tuh sering memberikan perhatiannya hanya lewat telepon atau SMS gitu loh guys. Dia tahulah pastinya bakal marah besar orang-orang yang dia udah bohongin gitu loh. Dan pintarnya guys, si Topan itu jadi si Rafli, dan Rafli itu ikut waktu itu. Kala itu Rafli itu yang jadi Rafli itu ngaku sebagai keponakannya si Topan. Si yang jadi Rafli itu ngaku sebagai keponakan dari Topan temannya itu tadi. Tapi yang namanya Topan itu kan jadi Rafli guys, untuk mengelabui pasangannya itu biar nggak curiga kan. Waktu itu si Rina dia tuh bukan tipe kan orang cewek yang bodoh. Maaf ya, seperti Dian. Kalau Dian kan memang orangnya polos, memang benar-benar polos, bukan bodoh ya, polos dia. Dan Rina itu pintar sekali, dia diam-diam menyelidiki guys. Dia menyelidiki, dia tuh nggak yakin sama yang namanya Topan kalau itu tuh Rafli, sama sekali nggak yakin guys. Justru dia dekatin yang namanya Rafli yang beneran ini, yang cewek tomboy ini, dideketin sama dia, dipegang sama dia, yang namanya cewek tomboy yang udah emang dia yang jalin hubungannya sebenarnya. Dia tuh kaget dan merasa grogi juga kan. Hai, iya, hai juga, dia bilang gitu. Aku lebih tertarik sama kamu loh daripada dia. Aku yakin kamu Rafli deh. Kenapa ya? Saya yakin kamu tuh Rafli. Dari suaranya tuh kamu. Lah, suaranya emang gimana ya? Dia masih nutupin si cewek tomboy ini gitu loh. Iya, aku yakin Rafli itu kamu. Bisa aja kamu.
kamu mah aneh-aneh aja. Ya udah, lain kali kita jalan berdua ya, jangan ngajak dia tapi ngajak kamu aja gitu. Ya udah gitu, bincang-bincang, bercanda, ketawa-ketawa. Tapi si Rina ini masih ada yang janggal. Sampai rumah, Rina nelpon lagi sama si Rafli. Yang aku mau ngomong sama kamu serius, tadi mau ngomong nggak enak aja, banyak orang mau ngomong nih. Kenapa yang gitu kan si Rafli. Iya yang, makasih ya udah mau nemuin saya. Iya, aku juga senang bisa ketemu sama kamu, ngelepas kangen kita sayang. Si Rafli bilang gitu. Aku mau kamu jujur yang, jangan bohong. Loh, jujur gimana? Kurang jujur gimana saya itu sama kamu? Ya saya udah jujur, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Kamu tahu kan saya ngelakuin apa aja buat kamu. Iya saya tahu. Memang si Rafli ini memang perhatian dan sabar buat melayanin orang-orang yang dia cinta itu. Kalau cowok itu udah perfect guys gitu loh, tapi sayangan dia cewek. Dan Rina bilang enggak gitu ya, aku tahu kok kamu itu cewek tomboy tadi kan, enggak usah bohong, tolonglah kamu jujur sama saya gitu. Dah, si Rafli nggak tega guys, sebenarnya nggak tega dan pengen ngomong jujur waktu itu, tapi dia tahan. Dan Rina pun memohon lagi, aku mohon yang, kamu jujur, kamu cewek kan, kalau kamu jujur aku nggak akan pernah marah, aku bakal nerima kamu apa adanya. Rina bilang seperti itu. Dan aku pun bilang, oke, aku jujur. Iya, aku cewek. Patah hatilah Rina di situ. Sakit hatilah si Rina ini guys. Dan kenapa sih kamu bohong? Dan aku bilang, ini semua aku lakukan karena aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, makanya aku bohong. Dan aku tahu kalau kamu cewek, kamu gak akan pernah mau yang namanya menjalin hubungan sama aku. Ya tapi gak gitu juga, kasihanlah aku. Orang-orang yang kamu bohongin tuh kasihan, apalagi Dian gitu loh. Dan sebelumnya emang si Rafli dan Rina itu masih, Rafli, Rina, Dian itu masih jalan. Rafli pun juga masih pacaran sama Dian. Rina itu masih sama-sama itu masih jalan berdua tanpa si Dian tahu gitu loh. Ya terus mau gimana lagi dia kayak gitu, si Rafli. Aku tuh sayang sama kalian berdua, nggak bisa. Tapi memang awalnya aku suka sama Dian, tapi setelah aku kenal kamu, aku mencintai kamu. Aku udah nggak cinta sama Dian. Ya nggak boleh gitulah, dia bilang gitu. Aku nggak tega sama Dian bohongin terus. Yaudah gini deh yang, aku mohon sama kamu, temuin aku sekali lagi. Aku pengen ketemu sama kamu, aku pengen ngomong banyak sama kamu, sampai dia gitu. Oke, diokein sama si Rafli ini. Kita ketemu di mana? Nanti aku hubungin lagi ya yang, kita ketemuan di mana. Habis itu selang hari Rina memutuskan untuk ketemu sama Rafli di stadion Manahan waktu itu. Telepon Rafli berdering. Kring. Halo yang. Iya yang. Kamu di mana? Di rumah yang. Rina, jadi ketemuan kan? Dan Rafli jawab, jadi dah nggak apa-apa. Emang mau ketemuan di mana yang? Yaudah kita ketemuan di manaan ya. Oke. Jadi si Rafli
Dan si Dian ini ketemu di stadion Manahan. Dan si Rina nelpon lagi, yang aku sudah sampai, aku pakai Honda Jazz warna merah ya. Oke, aku susul ya di situ ya. Oke, aku tunggu waktu itu gitu. Dan Rina dan Rafli ngobrol banyak sampai ngomong, si Rafli tuh ngomong, terus gimana yang hubungan kita sekarang? Kamu masih mau melanjutkan atau enggak? Si Rina, maaf banget ya Rafli, aku tuh nggak bisa nerusin hubungan ini. Aku sayang sama kamu, aku sebenarnya tertarik sama kamu, tapi aku merasa berdosa sama si Dian. Banyak hal yang aku tutup-tutupin sama si Dian. Tolong kembali sama Dian, tapi dengan syarat, jujurlah Rafli, kalau memang kamu sayang sama Dian. Tapi aku sayang sama kamu, nggak bisa Rafli. Aku udah terlalu menyakiti hati Dian. Dan semenjak terakhir pertemuannya mereka, Rafli dan Rina, Rina menghilang tanpa kabar. Mereka udah lost contact guys. Ya semenjak itu hubungan Dian dan Rafli balik lagi dan semakin baik lagi. Tapi Rafli belum sanggup untuk ngomong jujur guys, bahwasanya kalau dia itu cewek itu nggak bisa, dia itu ngomong jujur nggak bisa. Tapi semakin lama Rafli merasa bersalah, bersalah, dan Rafli berusaha untuk jujur pada Dian. Ditelepon lah Dian, yang kamu lagi ngapain? Rafli bilang gitu. Aku nggak ngapa-ngapain kok, yang bisa ngobrol, bisa nggak ganggu kan? Enggak yang. Oke, ditelepon sama si Rafli waktu itu. Yang aku mau jujur sama kamu, aku mau jujur, tapi aku mohon ya yang. Rafli bilang gitu, kalau aku udah jujur jangan pernah tinggalin aku, karena aku sayang sama kamu, aku benar-benar cinta sama kamu. Aku bukan pengen nyakitin hati kamu atau bohongin kamu selama ini. Rafli jujur seperti itu guys, dan bilang sebenarnya selama 3 tahun aku bohong sama kamu. Aku tuh cewek. Kaget dong Dian, tiba-tiba nangis, dia sejadi-jadinya nangis guys. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Dan terakhir dia ngomong hanya dengan Rafli, kamu jahat, kenapa kamu lakuin ini sama saya? Apa salah saya? Iya, maafkan saya, Rafli bilang gitu. Gak lama langsung Dian mematikan teleponnya guys. Rafli bingung di situ, karena dia udah menyakiti orang yang dia sayang guys. Ya, semenjak kejadian itu Rafli selalu ngubungin, SMS, telepon, gak pernah dibalas sama Dian selama 2 hari. Karena balik lagi ya, saking sayangnya Dian, terlalu lama hubungan mereka dijalin, Dian gak kuat, karena seringnya hari-harinya diisi dengan Rafli yang penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian, terus gak ada yang ngabarin. Dia tuh gak kuat dan merasa kangen sama Rafli. Dia ngubungin Rafli, dia bilang, Rafli, aku benci sama kamu sebenarnya, tapi aku gak bisa jauh dari kamu. Dia kalah guys. Di situ dia kalah karena dia memang benar-benar sudah mempunyai hati besar pada Rafli. Tapi mau gimana lagi?
Aku udah terlanjur cinta sama kamu, Raf. Tapi aku juga benci sama kamu. Ya, maafkan aku. Ya, sampai itu terjalin lagi hubungan mereka, terjalin sampai Rafli berpikiran karena Rafli ingin mendampingin Dian sampai lulus karena dia nggak mau waktu detik-detik Dian mau ujian menjadi pikiran Dian yang gak karuan, mengganggu pikiran dia selalu support Dian sampai pada akhirnya Dian selesai dan Dian lulus ujian itu. Dan semenjak itu Rafli memutuskan pergi dari kehidupannya Dian karena dia ngerasa banyak banget kesalahan dia yang udah dilakuin sama Dian, guys. Dan sampai di situ kisah mereka, guys. Sampai hanya selesai Dian lulus, cinta Rafli diselesaikan dengan tanpa pamit sama sekali sama Dian. Karena Rafli ngerasa dia salah, dia mencintai Dian, dia harus pergi. Dia gak mau Dian terlalu dalam sama dia. Rafli pergi, guys, dengan kehidupan dia, dengan meninggalkan Dian. Oke, guys, cuman ini cerita sampai di sini. Dan bagaimana menurut kalian tentang Rafli dan Dian? Silahkan klik komen di bawah ya, guys. Dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga channel saya membuat bahagia kalian. Saya pamit, saya Dev pamit. Semoga kalian sehat-sehat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.